warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, saya Julianti yang akan membantu kalian memahami materi mengenai kombinasi. Mohon saran, kritik dan juga koreksi apabila saya melakukan kesalahan. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu dari kombinasi. Oke. Definisi kombinasi. Teman-teman bisa lihat di halaman 36 materi mengenai kombinasi. Oke, jadi kombinasi adalah seleksi terhadap objek-objek sejumlah n yang tiap-tiap kali diambil sebanyak r tanpa memperhatikan susunannya. Oke, silakan digarisbawahi. Sejumlah n yang tiap-tiap kali diambil sebanyak r tanpa memperhatikan susunannya. Kita sejabarkan terlebih dahulu mengenai apa itu n, apa itu r, apa itu tanpa memperhatikan susunannya. Jadi n itu artinya yaitu banyak kejadian. Oke, banyak kejadian. Sedangkan untuk R itu kejadian yang diharapkan. Kejadian yang diharapkan. Tanpa memperhatikan susunannya. Inilah yang menjadi pembeda antara kombinasi dengan permutasi. Maksudnya apa? Jadi soalnya itu tidak bertingkat atau berstrata yang bisa jadi pembeda antara objek satu dengan objek lain yang dibahas dalam soal tersebut. Misalnya dosen dengan mahasiswa itu pastinya dosen sama mahasiswa itu pasti beda kan tingkatannya, pasti lebih tinggi tingkatan dari dosen daripada mahasiswa. Sedangkan untuk kombinasi yang tanpa memperhatikan susunannya itu ya bisa antara mahasiswa sama mahasiswa. Ya karena sama gitu. Tingkat soalnya itu sama-sama mahasiswa, sama-sama mahasiswa. Kalau untuk permutasi itu dia memperhatikan susunan dari soalnya. Kalau untuk kombinasi itu dia tidak memperhatikan susunannya. Jadi teman-teman bisa ngebedain gitu antara soal dari kombinasi sama permutasi itu ya lihat aja gitu di soalnya. Kalau misalnya permutasi, teman-teman bisa lihat ya di halaman 32. Dari 3 orang pemimpin desa yaitu A, B, dan C hendak dipilih seorang kepala desa dan seorang sekretaris desa. Bagaimana cara permutasi calon tersebut akan menduduki jabatan kepala desa dan sekretaris desa. Jadi ada pembeda antara objeknya yaitu kepala desa sama sekretaris desa. Jadi pasti beda kan tingkatan kepala desa sama sekretaris gitu. Sedangkan untuk kombinasi teman-teman bisa buka di halaman 36 itu contoh soalnya yaitu dari 3 pemain badminton A, B, dan C hendak dipilih 2 orang pemain untuk permainan ganda. Jadi yang dari soal kombinasi ini 3 orang pemain badminton, ya pemain badminton tetap sama gitu, kecuali kalau misalnya disebutkan pelatih badminton atau baru peserta badminton, itu bisa disebut sebagai permutasi. Kalau untuk kombinasi itu dia sama gitu objek soal yang akan dibahasnya. Yang kedua, kita lanjut mengenai rumus dari kombinasi. Jadi, rumus dari kombinasi itu kombinasi sama dengan n faktorial dibagi r faktorial buka kurung n min r tutup kurung faktorial. Jadi, apa itu n? N itu banyak data.
Oke, di awal saya bilang itu N itu banyak kejadian, saya mohon maaf, saya koreksi bahwa N itu artinya banyak data, yang R itu kejadian yang diharapkan. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Teman-teman semua bisa buka di halaman 36 di bagian bawah, contoh soal nomor 1. Dari 3 pemain badminton, A, B, C hendak dipilih 2 pemain. Maka jumlah yang mungkin dibentuk berapa? Kita lihat soalnya dari 3 pemain badminton. Jadi 3 pemain di sini, 3 di sini kita klasifikasikan sebagai N. N atau banyak data. Hendak dipilih 2 pemain. Jadi mereka ingin memilih 2 pemain dari 3 pemain tersebut. Jadi ini bisa kita klasifikasikan sebagai R atau kejadian yang diharapkan. Kita langsung masuk ke rumus. Jadi kombinasi adalah sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N min R tutup faktorial. Kita masukin, kita sudah tahu kalau N-nya itu 3, R-nya itu 2. Kita langsung masuk saja. N 3 faktorial per 2 faktorial buka kurung 3 dikurang 2 faktorial. Oke. Kita hitung. 3 di sini tetap 3. Yang di sini 2 faktorial tetap. Nah, yang ini 3 dikurang 2 1. 1 faktorial. Maksud dari faktorial ini yaitu kita jabarkan faktorialnya seperti ini. 3 faktorial berarti artinya 3 dikali 2 dikali 1 sampai angka 1 per ini 2 faktorial tetap 2 kali 1. Kalau 1 faktorial ya berarti 1 gitu. Nah langsung gitu, 3 kali 2 berapa? 6 per 1 6 dikali, maksud saya 3 kali 2 dikali 1 yaitu 6, yang di bawahnya 2 kali 1 dikali 1 ya 2 gitu. Tapi supaya teman-teman cepet ngerjainnya, ini bisa tinggal dicoret gitu. Ini kan 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1 nya kita coret, yang di bawah 2 kali 1 kali 1, 2 kali 1 nya kita coret, berarti tinggal sisa 3, ini tinggal sisa 1. 3 dibagi 1 berapa? Hasilnya 3. Inilah hasil tercepatnya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang kedua. Teman-teman bisa buka di halaman 47 di soal nomor 14. Kita bahas soalnya. Jadi, dari 4 bank swasta yang ada di suatu kota hendak diadakan merger yang berasal dari 2 bank. Bagaimana kombinasinya? Oke, kita bahas 4 bank swasta. Jadi dari 4 bank berarti banyak data di sini. N sama dengan 4. Ya, N sama dengan 4. Hendak diadakan merger yang berasal dari 2 bank. Jadi R sama dengan 2. R sama dengan 2. Kemudian bagaimana kombinasinya? Jadi langsung kita masukin rumus. Kombinasi N kombinasi sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Masukin rumusnya. N faktorial berapa? Yaitu 4 faktorial per R-nya berapa? R-nya ada 2, jadi 2 faktorial. N min R 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. 4 dikurang 2 faktorial. Oke. Bisa langsung kita jabarkan. Jadi 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke. Sampai 1 ya. Yang ini juga 2 faktorial, 2 dikali 1. Yang ini juga 2 faktorial, berarti 2 dikali 1. Nah, sebenarnya kalau mau langsung dihitung ya, misalnya 4 dikali 3 yaitu 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1
24 kali 1 ya 24. Nah, bisa gitu. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 1 juga berapa? 2. 2 kali 2 ya 4 gitu. 24 dibagi 4 6 hasilnya. Bisa gitu, pakai cara yang begini tuh bisa, tapi pastinya ini butuh waktu yang lama untuk ngitungnya. Jadi cara supaya lebih simple ngitungnya itu kita langsung coret gitu yang di atasnya. Ini kan 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang di bawah 2 kali 1 2 kali 1. Kita langsung coret saja. Yang ini 2 kali 1 kita coret, sama yang 2 kali 1 juga. Yang ini tinggal 4 dikali 3, yang bawah tinggal 2 kali 1. Masih bisa nggak dicoret? Masih dong, karena yang ini 4, yang ini 2. Kita coret saja. 4 dibagi dengan 2 berapa? 4 dibagi 2 2. Oke, 4 dibagi 2 2. Tinggal berapa? Tinggal 3, yang atas 3, yang bawah 1. Yang 2 ini kita kalikan yang dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6 dibagi 1 berapa? 6. Jadi hasilnya tetap 6. Sama hasil, cuman beda jalan. Terserah kalian mau pilih yang mana.